Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih berkenan mempertemukan kita. Kita berharap mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermanfaat dan menjadi sesuatu yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya menyampaikan ceramah saya pada pagi hari ini, saya ingin sedikit memberikan gambaran dalam hal yang terkait dengan keseharian kita. Sehari-hari kita ini sering ditantang oleh persoalan-persoalan real. Dan kadang-kadang karena semuanya terasa serba mendadak, kita merespon persoalan-persoalan itu juga dengan cara yang serba sederhana. Karena kita seringkali terjebak pada pemikiran yang sifatnya instan. Disitulah kemudian pemikiran-pemikiran yang sifatnya komprehensif itu seringkali tidak muncul. Termasuk persoalan yang sekarang ini mengemuka, misalnya ada pertanyaan yang dikemukakan oleh jamaah saya, Pak Musin, apa tanggapan Pak Musin tentang RUU HIP? Saya katakan, ya, kita tidak bisa gegabah menanggapi persoalan itu. Ya, RUU HIP itu tidak muncul tiba-tiba. Di dalam sebuah peristiwa politik seperti itu, pasti ada sesuatu yang sudah direncanakan. Semua by design. Dan kalau kita itu terjebak untuk melihat persoalan itu secara parsial, dengan cara pandang yang juga parsial, bisa jadi kita akan merespon dengan respon yang tidak benar, dengan respon yang salah atau respon yang tidak tepat. Ada teman saya, seorang linguis, seorang ahli bahasa, yang memang dia menekuni ilmu-ilmu kebahasaan, menanggapi atau merespon kasus itu dengan kajian-kajian kebahasaan, lalu mengkaji tentang apa makna Pancasila. Lalu disitulah muncul penjelasan tentang apa arti ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial. Itu dikaji secara kebahasaan. Dan tentu saja temuannya tidak seperti apa yang kita harapkan, karena hasil kajian kebahasaan yang terbatas itu tidak menghasilkan sesuatu yang komprehensif. Ada teman saya yang karena belajar filsafat melihat Pancasila itu sebagai sebuah gagasan filosofis yang kemudian hasil kajiannya adalah kajian-kajian filosofis tentang Pancasila. Itu juga tidak menemukan sesuatu yang menjawab persoalan ini. Karena saya lebih uh, senang melihat persoalan munculnya RUU HIP itu sebagai sesuatu peristiwa yang disebut sebagai peristiwa politik. Jadi perspektif politik itu harus muncul. Sehingga ketika orang itu melihat persoalan itu, lalu muncul pendapat-pendapat yang tidak hanya melihat persoalan itu secara filosofis, tetapi juga melihatnya sebagai sebuah persoalan politis. Sehingga respon Majelis Ulama, respon Muhammadiyah, dan respon NU itu adalah sebuah respon yang menurut diri saya, itu adalah sebuah respon yang lebih tepat untuk kita cermati, karena mereka di dalamnya itu berisi orang-orang yang melihat persoalan itu dengan cara melihat yang lebih komprehensif, karena banyak orang di situ. Sehingga saya sebenarnya ingin mencoba untuk mendebat atau minimal mendiskusikan sesuatu yang diposting, dikirim di WA saya dari para sahabat saya tentang persoalan Pancasila yang mereka kemukakan dengan cara pandang yang sifatnya itu sangat parsial.
Tetapi ketika saya coba untuk saya renungkan, kok tidak terlalu penting untuk berpendapat tentang sesuatu yang sebenarnya menurut saya gagasan itu adalah sebuah gagasan yang sia-sia itu. Saya katakan pada teman saya yang terbuka untuk berpikir tentang masalah itu dengan kata-kata yang saya ungkapkan dengan kalimat tunggal. It's to do for nothing. Saya katakan ya, merespon sesuatu dengan cara pribadi seperti yang ingin saya ungkapkan itu menurut saya sia-sia. Masih ada hal yang lebih penting untuk saya pikirkan dan saya gagas, kemudian saya lontarkan sebagai sebuah pemikiran yang memungkinkan saya memberi manfaat pada banyak orang. Termasuk pada hari ini saya ingin melihat persoalan kehidupan itu dengan cara pandang yang lebih tepat untuk saat ini di sini dan untuk kita semua menurut diri saya. Sekali lagi menurut saya itu artinya menurut orang lain mungkin tidak tepat. Berkali-kali saya mencoba mencermati kembali ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 209. Dan ayat ini ternyata menjelaskan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 208. Makanya kemudian saya mencoba untuk melihat dua ayat itu secara komprehensif dengan membaca buku-buku dan kitab-kitab tafsir yang sempat saya baca. Di dalam ayat itu Allah memulainya dengan nida atau seruan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi kafah itu dalam pengertian sederhana secara keseluruhan, tidak parsial, tidak terpotong-potong, tidak hanya sebagian, tetapi secara keseluruhan. Nah, dari sini saja saya menemukan satu pengertian yang menurut saya itu luar biasa. Jadi ketika kita berislam itu jangan sepotong-sepotong. Yang namanya berislam secara kafah itu berislam secara keseluruhan. Menyangkut cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak. Terkait dengan persoalan-persoalan akidah, terkait dengan persoalan ibadah, persoalan muamalah, dan persoalan akhlak. Terkait dengan sesuatu yang bersifat intelektual, bersifat ideologis, bersifat ritual, dan sampai pada hal yang bersifat konsekuensial. Bahkan ada sesuatu yang lebih bersifat eksperiensial. Gambarannya begini, ketika kita ingin berislam, kita harus bisa memahami Islam itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga secara intelektual apa yang kita katakan Islam itu menjadi sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan secara akademis. Lalu kita yakini Islam itu dengan seyakin-yakinnya sehingga tumbuh keimanan terhadap Islam yang kita pelajari dan kita pahami itu, yang pada saatnya akan menjadi sesuatu yang menggerakkan kita untuk berislam dalam wilayah aksi. Nah, ketika orang bicara dalam wilayah aksi, orang itu bicara tentang tiga hal penting. Yang pertama adalah bagaimana orang itu melakukan tindakan menurut apa yang dipahami dan diyakini, kemudian menghayati apa yang dia lakukan itu dengan penghayatan yang tinggi karena hatinya terlibat di dalam tindakan-tindakan itu. Dan pada akhirnya secara konsekuensial dia akan menjadi orang yang terus berislam secara konsisten di dalam seluruh bagian kehidupan, sehingga berislamnya seseorang itu akan terlihat di dalam semua lini kehidupan, di dalam semua aspek kehidupan, dalam kehidupan yang terkait dengan hubungan dia dengan Allah dan hubungan dia dengan sesama makhluk Allah. Sehingga kalau ada orang berislam kemudian yang mengatakan saya hanya akan berislam dalam wilayah ibadah saja, tapi dalam wilayah muamalah tidak, ini tidak kafah. Sehingga saya selalu berpendapat di dalam berkegiatan ekonomi, berkegiatan sosial budaya, berkegiatan sosial politik dan sebagainya, Islam itu harus menjadi acuan yang membuat kita itu tetap dalam keberislaman di dalam kegiatan-kegiatan itu.
Dan larangan Allah di dalam ayat ini ada di dalam rangkaian kalimat selanjutnya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Nah, ini adalah larangan yang sangat luar biasa kalau kita pahami. Langkah-langkah setan itu adalah langkah-langkah yang beragam yang membuat kita akan keluar dari jalan Allah. Karena yang namanya langkah setan itu banyak sekali. Sementara jalan-jalan yang diikuti setan itu juga beragam. Sehingga ketika kita bicara tentang jalan-jalan setan, kita akan menemukan serangkaian jalan yang bisa kita lalui. Dan langkah-langkah setan pun itu luar biasa. Banyaknya luar biasa dan ragamnya juga luar biasa. Sehingga ketika kita ikuti langkah setan itu, keragaman langkah kita itu akan luar biasa banyak. Sementara jalan yang ditunjukkan oleh Allah itu cuma satu, Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, yang pada saatnya kita harus bisa mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah itu dengan satu jalan yang memang diridhoi oleh Allah. Dan itulah yang saya katakan akan sangat berseberangan dengan apa yang ditawarkan oleh setan. Nah, setan itu adalah kekuatan yang tidak baik, kekuatan buruk, kekuatan yang membawa kita untuk berbuat maksiat dalam rangka untuk mengatakan tidak atau menafikan sesuatu yang berasal dari Allah, sehingga pada saatnya kita lebih jauh dari Allah ketika kita melangkah dengan langkah-langkah setan itu. Sementara ketika kita itu mengikuti apa yang telah digariskan oleh Allah, maka kita akan menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah karena Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Dan inilah yang kemudian dinyatakan Allah, innahu, sesungguhnya setan itu laku bagi kamu semua aduwwum mubin, musuh yang nyata. Sehingga kalau Anda itu berteman dengan setan, itu salah besar. Pertemanan kita dengan setan, dengan segala perangkat nilai yang ditawarkan oleh setan, termasuk langkah-langkah yang ditawarkan oleh setan, itu adalah sesuatu pilihan yang sama sekali tidak benar. Salah. Dan langkah setan itu tidak hanya terkait dengan sesuatu yang sifatnya praksis kita lihat, tetapi mungkin saja kita mengikuti langkah setan itu dengan cara berpikir yang memang disenangi, disukai dan diarahkan oleh setan. Sehingga berislam itu harus dimulai dari mindset kita. Kita harus bisa membangun mindset yang tepat untuk bisa menjelaskan kepada orang bahwa inilah Islam di dalam kehidupan kita. Sehingga perwujudan dari Islam yang kita anut, yang kita yakini, yang kita pahami itu menyatu dalam setiap kegiatan pemikiran kita, sehingga terjadilah proses berpikir yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Ini yang dulu pernah saya pernah belajar usul fikih, dan pada saatnya saya menemukan satu kerangka berpikir tentang teori maslahah. Nah, di dalam teori maslahah itu ada yang disebut maslahah mulghah, sesuatu yang dianggap baik oleh orang, tetapi ketika dilaksanakan justru akan berseberangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi sesuatu yang dianggap baik oleh orang, tetapi oleh Allah dianggap tidak baik. Satu contoh misalnya, dulu saya pernah mengikuti sebuah seminar tentang pariwisata. Nah, ada pembicara itu yang mengatakan, untuk kepentingan pariwisata kita harus terbuka untuk melakukan sesuatu yang mungkin dianggap melanggar aturan perundang-undangan. Bahkan mungkin juga bisa dianggap melanggar norma-norma agama. Tapi karena ada kepentingan-kepentingan yang lebih penting dalam dunia pariwisata, kita harus lentur di dalam berpikir dan mengiyakan sesuatu yang memang diperlukan untuk pembangunan pariwisata. Ini ada satu pembicara yang ngomong seperti itu, meskipun dengan cara bergurau. Sehingga ketika kita itu bicara tentang pariwisata dan kemudian ada gagasan tentang kemungkinan adanya prostitusi, Anda jangan mengatakan itu haram dan tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh dilakukan. Karena apa? Ketika kita membangun ya, dunia pariwisata tanpa prostitusi, itu akan sulit kita mengundang wisatawan dan pada saatnya kita akan kehilangan peluang
untuk mendapatkan sesuatu dari pembangunan pariwisata yang kita lakukan. Jadi kegiatan pariwisata kita akan terhalang hanya karena kita melarang adanya prostitusi. Saya merenung kemudian, apa harus begitu? Nah, ternyata saya temukan prostitusi itu bisa jadi disebut maslahat, tapi itu maslahat mulgo, maslahat yang berseberangan dengan prinsip syariat Islam. Sehingga ketika kita melakukan kegiatan pariwisata dengan menghalalkan prostitusi, kita sudah terjebak pada maslahat mulgo, maslahat yang berseberangan dengan prinsip syariat. Dan oleh karena itu kita tidak boleh melakukannya. Karena kemaslahatan apapun namanya itu harus bersesuaian dengan prinsip syariat. Sehingga ada konsep maslahah mursalah yang meskipun tidak ada perintah dan larangan di dalam Al-Quran, begitu kita laksanakan, sesuatu yang kita laksanakan itu selaras dengan nilai-nilai syariat, dengan prinsip-prinsip syariat Islam misalnya. Ada nilai dan prinsip syariat Islam yang kemudian ketika kita pahami, ternyata begitu kita lakukan tindakan itu, semua tindakan itu selaras. Apa nilai yang muncul? Nilai keadilan misalnya. Bagaimana mungkin kita itu melakukan tindakan yang kemudian justru tindakan kita itu memunculkan atau menciptakan kezaliman. Itu adalah tindakan-tindakan yang bukan merupakan tindakan yang bernilai maslahat. Atau ada prinsip-prinsip di dalam syariat Islam itu yang tidak mungkin untuk kita langgar. Misalnya prinsip ibadah. Di dalam ibadah kita tidak boleh melakukan tindakan apapun yang memang tidak ada aturannya, tidak ada perintahnya itu. Karena di kalangan para ulama mayoritas sepakat bahwa ibadah itu hanya boleh dilakukan kalau memang ada tuntunannya. Sehingga ketika kita sudah masuk dalam wilayah ibadah mahdoh, misalnya di dalam sholat, ya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ibadah mahdoh di dalam sholat itu tidak bisa kita ubah hanya karena kita suka melakukan atau tidak suka melakukan. Misalnya satu contoh misalnya, yang paling mudah. Sholat subuh itu rokaatnya dua rokaat saja. Kita tidak boleh menambah dan mengurangi. Begitu kita menambah atau mengurangi, kita terjebak dalam kegiatan yang namanya bid'ah. Dan itulah yang disebut bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Karena apa? Berseberangan dengan prinsip ibadah. Ibadah itu harus dilakukan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ketika Rasulullah itu menuntunkan sholat subuh itu 2 rakaat saja, maka yang melakukan sholat subuh 3 rakaat atau satu rakaat itu telah dikatakan melanggar prinsip syariat dan tidak boleh dilaksanakan. Nah, sekarang ini muncul wacana tentang kurban di situasi pandemik. Boleh nggak kita tidak berkorban hanya karena ingin melakukan tindakan dalam rangka untuk membantu masyarakat? Misalnya untuk bagian sembako. Saya katakan dengan bahasa yang lentur ya, yang tidak kaku. Membantu orang yang kelaparan itu penting. Berkorban itu penting karena nilai ibadah di dalam berkorban itu harus juga kita pahami. Dan ketika kita berkorban, apakah ketika kita berkorban itu tidak juga berarti membantu masyarakat yang memerlukan daging kurban? Kalau jawabannya iya, ya kenapa kita harus tidak berkorban? Lalu ketika kita ingin membantu masyarakat dengan membagi sembako, apakah kita semuanya secara kolektif itu betul-betul tidak mampu untuk membantu masyarakat dengan cara membagi sembako? Kalau jawabannya masih mampu, kenapa kita harus tidak berkorban? Kecuali kalau ada sebuah situasi dan kondisi begini. Ketika kita semuanya berkorban, dan masyarakat yang kelaparan atau dalam keadaan miskin itu menjadi semakin miskin dan bisa menjadi kelaparan karena ibadah korban kita, disitulah kemudian kita harus melihat ada skala prioritas. Demikian juga itu yang seringkali saya ilustrasikan. Suatu saat misalnya ya, kita mau berkorban. Nah, kebetulan pada saat kita itu akan berkorban ada keluarga kita yang sakit, mungkin anak kita, mungkin orang tua kita, mungkin diri kita, mungkin istri kita atau suami kita yang memerlukan uang untuk berobat. Dan kalau uang itu kita gunakan untuk membeli hewan untuk berkorban, apakah itu kambing atau sapi, kita akan menerima dampak negatif dari tindakan kita karena kita tidak bisa berobat karena berkorban. Itu yang harus kita pilih dengan tepat. Tidak berkorban dulu karena kita tidak dalam keadaan mampu berkorban karena kita dalam keadaan sakit atau ada orang yang harus kita
rawat dengan uang yang harus kita salurkan dalam rangka untuk berobat. Dan masih banyak lagi. Misalnya ada keluarga yang sekarang ini sedang menyekolahkan anaknya yang perlu membayar SPP. Padahal bulan Juli ini ada ibadah korban. Dan kalau kita membayar ibadah korban, membayar untuk membeli hewan korban, maka anak-anak kita tidak akan bisa bersekolah karena tidak membayar SPP. Ya kita tidak harus berkorban. Bayar SPP dulu, korbannya kita tunda. Karena ibadah korban itu adalah sesuatu yang disebut oleh banyak ulama sebagai perbuatan yang bernilai hukum, sebagai sesuatu yang bernilai sunnah muakkadah. Bahkan ketika ada orang atau ulama mengatakan ibadah korban itu wajib, kewajiban itu bisa kita tunda kalau kita berada dalam situasi darurah. Sehingga ada kaidah yang mengatakan ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat itu bisa satu saat di tempat tertentu membolehkan sesuatu yang pada dasarnya dilarang. Itu yang harus kita pahami. Tetapi ada kaidah lain. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu harus terukur betul. Ketika kita itu sudah mengukur kedaruratan dengan tepat, oke, kita lakukan sesuatu yang kita lakukan dengan pertimbangan darurat. Tetapi kalau kita sudah melampaui batas, itu artinya kita tidak berada dalam situasi darurat. Kita menganggap kita berada dalam situasi darurat padahal bukan darurat. Misalnya ketika kita bicara tentang darurat tibbiyah. Darurat tibbiyah itu darurat yang terkait dengan dunia kedokteran. Ada seorang perempuan yang mau melahirkan. Ya, karena ketika mau melahirkan itu dia akan ditolong oleh dokter atau bidan atau perawat yang betul-betul diperlukan untuk menolong dia dalam melahirkan. Nah, tiba-tiba ada pilihan. Ada dokter laki-laki, dokter obgyn laki-laki, ada dokter obgyn perempuan. Kedua-duanya sama bisa kita pilih. Ya, kita pilih yang perempuan karena dokter laki-laki itu bukan mahram kita yang pada saat dia itu melihat aurat perempuan itu diharamkan. Sementara sesama perempuan itu tidak terlalu riskan untuk melihat aurat perempuan yang lain. Meskipun tidak semata-mata karena itu kemudian kita mau dibolehkan untuk mempertontonkan aurat kita. Tetapi lebih baik dokter perempuan yang melakukan treatment untuk membantu proses kelahiran. Termasuk banyak lagi itu hal-hal yang sifatnya darurah yang pada saatnya memang harus kita sikapi dengan sikap yang benar. Makanya kata biqadariha itu harus bisa kita ukur dengan ukuran yang tepat. Ada yang beri contoh begini. Dulu Rasulullah itu pernah mengizinkan sahabatnya untuk tidak datang ke masjid karena hujan. Iya, karena hujan itu jadi masyakoh. Hujan itu bisa menjadi sesuatu yang menyulitkan orang untuk datang ke masjid. Nah, pertanyaannya begini, apakah semua hujan itu bisa menjadi alasan bagi orang untuk tidak ke masjid? Ternyata kalau kita mau menalar dengan baik dan benar, tidak semua hujan itu bisa menghalangi orang dari ke masjid. Bagaimana dengan para mudin atau kaum rois atau merebut yang tinggalnya di komplek masjid, yang dengan masjidnya itu hanya terpaut beberapa meter, dia kan berada di ruang-ruang atau rumah-rumah di seputar masjid. Apa dia itu boleh tidak ke masjid karena hujan? Ada mau ke masjid tidak kehujanan karena antara rumah dia dengan masjid itu disambung dengan genteng atau sesuatu yang bisa membuat dia terhalang untuk terkena air hujan. Contoh kasusnya saya, rumah saya dengan masjid itu hampir tidak berjarak. Sehingga untuk keluar ke masjid itu ketika hujan pun tidak akan kehujanan karena atap rumah saya dengan atap masjid itu tersambung. Sehingga ketika hujan pun saya tetap ke masjid. Dan bahkan saya tidak pernah menjamak sholat ketika di masjid dalam keadaan hujan. Karena apa? Saya tidak pernah merasa terhalang untuk kembali ke masjid. Untuk sholat kembali ke masjid. Nah dulu di zaman Rasulullah, mungkin rumahnya jauh-jauh.
sehingga orang akan terhalang ke masjid karena hujan. Nah sekarang orang harus berpikir ulang, ini yang namanya pemikiran kontekstual. Jadi kalau ada kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir, masyaqqah, kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan, itu harus kemudian didarat dengan tepat. Seperti apa kesusahan atau kesulitan itu? Sampai kemudian saya selalu mengatakan, dalam situasi pandemik ini, tidak semua orang itu harus kita cegah atau kita sarankan untuk berada di rumah, tidak ke masjid, termasuk ketika Jumatan. Ya, bagi orang-orang yang tinggalnya memang di komplek masjid, untuk apa dilarang untuk ke masjid? Yang memang tinggalnya di masjid. Termasuk saya itu tinggal saya di komplek masjid. Rumah saya dengan masjid itu dalam bahasa Jawa adu tritis, dihubungkan dengan genting yang genting atau atap yang nyambung. Sehingga untuk masjid itu bukan persoalan. Bahkan saya bisa sholat sunat ke masjid. Karena apa? Ketika saya sholat sunat di rumah terasa sempit, saya ke masjid untuk sholat sunat. Karena apa? Antara rumah saya dan masjid itu cuma beberapa meter. Nah, di lingkungan saya, selama situasi pandemik ini, Jumatan tetap berjalan, sholat Jumat tetap berjalan. Karena apa? Orang-orang yang sholat adalah orang-orang yang ada di lingkungan masjid di situ. Dan mereka itu setiap hari ke masjid. Yang penting protokol kesehatannya dipatuhi. Ya, ada aturan-aturan yang terkait dengan ya, situasi pandemik ini, mencuci tangan, membersihkan diri, memakai masker, masjidnya dibersihkan, dan sebagainya. Sehingga ketika sholat itu sedikit berjarak antara satu orang dengan orang lain, itu untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penularan. Dan kalau ternyata ada penularan, itu berarti kita sudah tidak salah. Artinya apa? Karena kita sudah berusaha untuk menjaga diri. Nah, yang aneh begini, ada orang yang tidak berani ke masjid, tetapi setiap hari ke pasar dan kemana-mana, ke mall dan sebagainya. Ini kan aneh. Meskipun ada orang yang beralasan, ya kalau di mall dan di pasar kan tidak ada fitnah. Siapa bilang? Kita jangan mencari alasan untuk membenarkan sebuah tindakan yang sebenarnya bisa kita persoalkan. Saya tidak dalam keadaan ingin membantah orang yang tidak mau ke masjid, tetapi saya ingin mengajak berpikir, ayo kita renungkan. Apakah tindakan kita atau pendapat kita untuk menyarankan orang tidak ke masjid dalam situasi pandemik seperti sekarang ini, semuanya bisa kita katakan kepada semua orang tanpa kecuali, dan semua orang harus taat dengan apa yang kita katakan. Termasuk dengan fatwa-fatwa itu saya katakan, jangan memaksakan kehendak. Silakan Anda berfatwa, tetapi kalau ada orang yang tidak taat dengan fatwa Anda jangan marah. Karena orang punya pertimbangan lain yang mungkin pertimbangannya itu jauh lebih tepat dari pertimbangan Anda. Itu aja. Anda boleh marah sama siapapun, tapi jangan marahi semua orang karena orang itu tidak sependapat dengan Anda. Karena pendapat Anda belum tentu benar. Ini yang selalu saya sampaikan. Dan mungkin dengan pendapat saya ini, saya akan dimarahi orang, tidak ada masalah bagi diri saya secara pribadi. Orang mau marah dengan saya, dengan pendapat-pendapat saya yang saya lontarkan dimanapun, itu saya biarkan, saya anggap angin lalu. Karena apa? Saya harus mengatakan sesuatu yang menurut saya ini benar. Tetapi orang tidak saya paksa untuk membenarkan apa yang saya katakan. Orang boleh berbeda pendapat dengan saya, dan saya tidak marah ketika orang berbeda pendapat dengan saya. Tapi minimal saya ingin mengatakan, boleh saya berpendapat. Bolehkan saya berpendapat. Anda boleh tidak setuju, tapi Anda jangan marah, karena saya juga tidak pernah marah dengan Anda, karena pendapat Anda berbeda dengan pendapat saya. Ayo, kita saling menghargai. Nah, sekali lagi, ayat ini ya saya sampaikan berisi seruan, dan satu khitab atau panggilan ilahi yang seperti ini tertuju kepada kaum mukminin, orang yang beriman, yang harus didengar dan diperhatikan. Untuk apa? Untuk dilaksanakan. Ini perintah Allah dan sekaligus larangan yang harus diperhatikan dan ditaati. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam rangkaian ayat selanjutnya dikatakan, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Ini sesuatu yang menjelaskan. Tapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Anda jangan main-main untuk tidak menaati aturan Allah.
Begitu Anda menyimpang dari sesuatu yang sudah jelas dari Allah untuk kamu taati, maka Anda harus tahu, Anda itu bukan orang yang perkasa. Anda itu bukan orang yang bijaksana. Ada yang maha perkasa dan bijaksana. Siapa? Allah. Dan disinilah kemudian Abdullah bin Abbas, misalnya, Mujahid, Abdul Aliyah, Qatadah, atau dan ulama-ulama yang lain memaknai rangkaian kalimat yang ada di dalam ayat 208-209 pada surah Al-Baqarah ini dengan kata-kata, dengan kalimat, kerjakan semua yang harus Anda kerjakan, tinggalkan semua yang harus Anda tinggalkan, karena itulah perintah Allah dan larangan Allah yang memang mengikat bagi diri Anda, orang-orang yang beriman. Kerjakan semua amal soleh, seluruh jenis kebajikan itu kerjakan, dan tinggalkan semua yang buruk, yang tidak baik. Akan ketika saya melacak di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir mengatakan begini, ayat ini dimaksudkan oleh Allah untuk memerintahkan para hambanya yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasulnya supaya mereka kuat berpegang teguh pada seluruh ajaran Allah. Mereka dengan sangat kokoh mau berpegang teguh kepada apa yang telah digariskan oleh Allah. Aplikasikan seluruh perintah Allah. Tinggalkan semua larangan Allah sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing. Orang yang beriman diperintahkan untuk mengerjakan seluruh hal yang terkait dengan aturan-aturan Allah dan diminta untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Dan orang harus memilih mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai. Termasuk di dalamnya hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan atau kepentingan kemanusiaan. Lakukan yang maslahat dan tinggalkan yang mafsadat. Dan maslahat dan mafsadat itu ukurannya adalah syariat Allah. Sehingga tidak boleh orang itu mengatakan ini maslahat, padahal maslahat yang dikatakan itu berseberangan dengan prinsip syariat Allah. Kalau orang sudah dipandu oleh hawa nafsu, maka boleh jadi orang akan mengatakan sesuatu yang berseberangan dengan syariat Allah itu justru akan dikatakan sebagai sesuatu yang maslahat. Akan ada ungkapan fi kulli maslahatin syariah, di dalam semua maslahat itu ada syariah. Itu pendapat atau ungkapan yang salah. Harusnya begini kalimatnya, fi kulli syariatin maslahatun. Di dalam syariat itu ada maslahat, sehingga kita harus menemukan maslahat yang seperti apa yang dikehendaki oleh syariat, sehingga kita melakukan tindakan yang bermaslahat dengan berdasarkan pada konsep syariat yang benar. Kewajiban kita itu adalah menerima semua aturan Allah dan meninggalkan sesuatu yang memang dilarang oleh Allah. Artinya apa? Lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Semuanya, tidak terkecuali dalam seluruh aspek kehidupan. Kita harus menjadi orang yang benar-benar kuat untuk berpegang teguh pada tali Allah. Itu artinya apa? Aturan-aturan Allah itu harus kita tegakkan di dalam seluruh aspek kehidupan. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi yang secara konsisten berislam dengan baik dan benar. Mereka adalah manusia-manusia yang berpegang teguh dengan kuat dengan ajaran Allah dan Rasulnya dan tunduk kepada sesuatu yang hak. Ini para sahabat yang beritibar pada Rasulullah. Rasulullah memberikan contoh bagaimana taat pada Allah, dan pada saatnya Rasulullah menjadi contoh bagaimana orang Islam itu harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, Umar bin Khattab bahkan pernah mengatakan sesuatu pernyataan yang sangat terkenal. Apa yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab ketika memuji Abu Bakar As-Siddiq? Beliau mengatakan, innahu fiha la sadiqun barun rasyidun tabi'un bil haq. Dia, Abu Bakar, adalah seorang yang jujur, seorang yang gemar berbuat baik, seseorang yang memiliki akal yang lurus, dan seseorang yang selalu mengikuti al-haq, sesuatu yang benar. Jadi pribadi Abu Bakar dipuji oleh Umar bin Khattab sebagai orang yang jujur, senang berbuat baik, memiliki akal yang lurus, dan mengikuti sesuatu yang hak. Karena apa? Memang perilaku Abu Bakar begitu. Cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindaknya oleh orang sekarang disebut syar'i, sangat bersesuaian dengan prinsip syariat dan tidak ada yang berseberangan dengan prinsip syariat, sehingga Abu Bakar dipuji oleh Umar bin Khattab, sahabatnya yang betul-betul menghormati Abu Bakar. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah,
Dari sinilah kemudian saya sering menasihati diri saya sendiri dan orang-orang yang mau mendengarkan apa yang saya katakan. Hindari tipu daya setan. Masuklah ke dalam Islam itu secara total. Dan masuk Islam ke dalam secara total, secara keseluruhan, secara kafah itu menjadikan kita tidak mungkin lagi digoda oleh setan. Orang yang masuk Islam itu tidak mungkin melakukan sesuatu yang berseberangan dengan prinsip-prinsip syariat Allah. Masuk ke dalam Islam secara total tidak mungkin dilakukan seseorang hamba kecuali hanya dengan menghindari dan menjauhi jalan dan bisikan serta tipu daya setan. Karena pada lanjutan ayat ini Allah berfirman wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Itu artinya larangan. Awas, ketika kamu berislam secara kafah, pasti ada godaan setan yang pada saatnya menggoda diri Anda untuk melangkah dengan langkah-langkah yang ditawarkan oleh setan itu, dan langkah setan itu memukau. Dan itulah yang membuat orang bisa tergelincir. Nah, Ibnu Katsir berkaitan dengan ayat ini mengatakan bahwa Allah memerintahkan kerjakan seluruh amal ketaatan dan hindari oleh kalian semua yang dibisikkan oleh setan kepada kalian. Karena di dalam ayat 169 pada surat Al-Baqarah dinyatakan innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu warallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ada juga ayat yang ada di dalam surat Fatir ayat 6 dinyatakan di sini innasyaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia sebagai musuhmu. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya akan mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Dan bahkan Allah mengingatkan pada penutup ayat ini dengan berfirman innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh-musuh nyata bagi musuh-musuh yang nyata bagi Anda semua, hai orang-orang yang beriman. Di sini kemudian salah seorang mufasir mengatakan makhluk Allah yang paling ampuh tipu muslihatnya itu adalah setan. Sehingga hamba Allah banyak yang tertipu oleh setan karena piawainya setan untuk melakukan tipu muslihat. Nah, nah, ini yang selalu saya ingat-ingat. Ada guru saya yang mengatakan tidak ada istilah kulit untuk ajaran Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya? Nah, di sinilah kemudian saya coba menelaah konsistensi kita untuk mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, syariat Allah dan Rasulnya, itu akan mendatangkan hidayah dan menjauhkan dari kesesatan. Sehingga ketika kita itu ingin taat, taatlah semuanya. Untuk taati semuanya. Jangan taati sebagian, kemudian tidak taat pada sebagian yang lain. Nah, disinilah kemudian kita akan bisa memahami bahwa berislam itu jangan hanya melihat formalitasnya. Boleh jadi orang itu berislam secara simbolik, tetapi substansinya tidak berislam. Jangan semata-mata orang itu dikatakan Islam hanya karena dia mengaku Islam. Tetapi buktikan keberislaman kita pada seluruh tindakan kita sehingga kita benar-benar berislam bukan hanya pada kulitnya tapi pada substansinya. Nah, pada saatnya saya sampaikan saat dimana saya mengaji dan mengajar saya sampaikan setan itu sangat lembut godaannya, dan ketika kita menolak syariat Islam karena ada alasan-alasan yang seolah-olah benar, disitulah sebenarnya setan sedang bermain. Nah, bahkan Imam As-Sa'di, seorang ahli tafsir, mengatakan bahwa bila kalian meninggalkan kebenaran setelah ada sesuatu yang jelas-jelas di hadapan kalian itu adalah sesuatu yang benar, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa untuk membalas sikap kalian. Tidak ada seorang pun yang sanggup melarikan diri dari Allah, dan tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan Allah. Allah Maha Bijaksana dalam menentukan hukum-hukumnya dan membatalkan penetapan hukumnya. Oleh karena itu, para ulama mengatakan Allah Maha Perkasa dalam menjatuhkan siksanya, Maha Bijaksana dalam menentukan ketentuan-ketentuan hukumnya. Allah itu adalah zat yang Maha Bijaksana untuk menentukan ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh hambanya, dan pada saatnya Rasulullah menegaskan awas, jangan sampai Anda itu lengah untuk melaksanakan syariat Allah karena setan akan bermain.
untuk menggelincirkan Anda dari prinsip-prinsip kebenaran yang datang dari Allah. Sehingga Allah akan mengadab orang yang dengan sengaja menyalahi prinsip-prinsip syariatnya. Seorang hamba yang terus sudah mengetahui mana yang hak dan mana yang batil harus selalu konsisten mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu adalah batil. Dan pada saat ketika orang itu berpaling dari yang hak, sesungguhnya dia sudah mengikuti hawa nafsunya. Dan pantaslah Allah ketika Allah mengadab dirinya karena orang itu dengan sengaja telah melanggar aturan-aturan Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita mencoba secara konsisten berislam, secara kafah, secara keseluruhan, secara total, dan jangan pernah kita keluar dari aturan Islam hanya karena dorongan-dorongan hawa nafsu yang kemudian kita nikmati dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah sekali lagi apa yang bisa saya sampaikan, bisa saya katakan, bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.